Penuntut ilmu zaman dulu digelari dengan ma takullu, apa pendapatmu? Karena seringnya mereka pada zaman itu berkata, apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Abu Hanifah rahimahullah menjadi ahli fikih karena sering bertukar pikiran di tokonya sambil berdagang kain. Oleh karena itu, bisa diketahui bahwa mendapatkan ilmu dan pemahaman bisa dilakukan sambil beraktivitas mencari penghasilan. Dahulu Abu Hafs Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajaran. Karena itu, jika keadaan menuntut seorang penuntut ilmu harus bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga dan yang lainnya, hendaknya dia bekerja sambil mengulang-ulang dan belajar, serta jangan bermalas-malasan. Bagi orang yang sehat akal dan badannya, tidak ada uzur untuk tidak belajar dan menuntut ilmu agama. Hal ini karena dia tidak lebih miskin dari Abu Yusuf, padahal kemiskinan yang amat parah tidak menghalangi Abu Yusuf dari mempelajari ilmu fikih. Barang siapa memiliki harta yang banyak, maka sebaik-baik harta adalah milik laki-laki soleh yang dibelanjakan di jalan ilmu. Pernah ditanyakan kepada seorang alim, dengan apa Anda memperoleh ilmu? Dia menjawab, dengan ayahku yang kaya, karena ayahku menggunakan hartanya untuk membantu ahli ilmu, sehingga kekayaan ayahku menjadi sebab bertambahnya ilmu. Karena orang alim ini mensyukuri kenikmatan yang berupa akal dan ilmu, maka sikap syukurnya menjadi sebab bertambahnya ilmu. Diceritakan bahwa Abu Hanifah rahimahullah berkata, saya mendapatkan ilmu hanyalah dengan bacaan hamdalah dan syukur. Setiap kali aku berhasil memahami ilmu fikih dan hikmah, maka aku ucapkan segala puji bagi Allah, sehingga bertambahlah ilmuku. Begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu. Dia menyibukkan diri dengan ungkapan syukur melalui lisan, hati, anggota tubuh, dan cara apapun yang dimampuinya. Hendaknya dia menganggap bahwa kefahaman, ilmu, dan taufik itu berasal dari Allah Ta'ala. Dia juga harus memohon petunjuk kepada Allah dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya, karena Allah Ta'ala adalah zat yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang meminta petunjuk kepadanya. Ahlul Haq, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencari kebenaran dari Allah Ta'ala sebagai zat yang maha benar, maha menjelaskan, maha memberi petunjuk, dan maha menjaga. Allah pun menunjuki dan menjaga mereka dari kesesatan. Pengikut kesesatan bangga dengan pendapat dan akal mereka sendiri. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu akal. Padahal akal tidak mampu memahami semua perkara, sebagaimana penglihatan juga tidak mampu melihat semua yang ada. Karena itu mereka terhalang dan tidak bisa mengetahui kebenaran. Mereka sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang lalai adalah orang yang beramal dengan kelalaiannya, sedangkan orang yang berakal adalah orang yang beramal dengan akalnya. Amalan pertama dengan akal adalah mengetahui kelemahan diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia telah mengenal Rabb-Nya. Orang yang telah mengetahui kelemahan dirinya, maka dia akan mengenal kuasa Allah, sehingga dia tidak akan menyandarkan kepada dirinya sendiri dan akalnya, tetapi dia akan bertawakal kepada Allah dan mencari kebenaran darinya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Barang siapa memiliki harta yang banyak, maka hendaknya dia tidak bakhil, seyogyanya dia berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Nabi SAW bersabda, penyakit apa yang lebih parah dari kikir? Ayah dari Syekh Al-Imam Samsul A'immah Al-Hilwani rahimahullah adalah seorang miskin penjual manisan. Dia biasa memberikan manisan kepada para ulama seraya berkata, doakanlah anakku. Maka berkah dari kedermawanannya, keimanan, belas kasih, dan merendahkan dirinya kepada Allah, putranya berhasil mencapai kedudukan yang dia cita-citakan. Dengan hartanya, hendaknya penuntut ilmu membeli buku atau mengupah orang lain menyalin buku-buku agar membantunya dalam belajar dan bertafaqquh.
Muhammad bin Al-Hasan orang yang kaya raya, sampai-sampai dia memiliki 300 karyawan untuk mengurusi hartanya. Dia membelanjakan seluruh hartanya demi ilmu dan fikih, hingga tidak lagi memiliki baju yang bagus. Ketika Abu Yusuf melihatnya memakai pakaian yang lusuh, dia pun menghadiahinya baju yang bagus. Namun Muhammad bin Al-Hasan tidak mau menerimanya dan justru berkata, "Untukmu harta yang disegerakan atau dunia, sedangkan untukku harta yang ditangguhkan atau akhirat." Dia tidak mau menerimanya meskipun menerima hadiah itu sunnah. Barangkali dia menganggap hal itu merupakan sikap menghinakan dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak selayaknya bagi seorang mukmin menghinakan diri." Diceritakan bahwa Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah mengumpulkan kulit semangka yang dibuang di tempat sepi, lalu dia memakannya. Ada seorang pelayan wanita yang melihatnya, lalu dia memberitahu tuannya. Tuannya menyiapkan jamuan, lalu mengundang Al-Arsabandi, tetapi dia tidak bersedia menghadirinya. Begitulah seorang penuntut ilmu seharusnya memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak tamak terhadap harta yang dimiliki manusia. Nabi SAW bersabda, "Jauhilah sifat tamak, karena tamak itu kemiskinan yang terus menyertai." Penuntut ilmu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, tetapi seharusnya dia membelanjakan untuk dirinya dan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Manusia seluruhnya dalam keadaan fakir, karena mereka takut fakir." Dahulu orang-orang mempelajari keterampilan, profesi, kemudian mereka belajar ilmu, sehingga mereka tidak rakus terhadap harta manusia. Dalam kata hikmah disebutkan, barang siapa mencukupi dirinya dengan harta orang lain, berarti dia miskin. Jika seorang alim rakus terhadap harta orang lain, maka dia tidak lagi memiliki kehormatan ilmu dan tidak lagi berkata benar. Oleh karenanya Rasulullah, sang pengemban syariat, berlindung dari sikap tamak dengan berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang menjadi aib." Seorang mukmin hendaknya berharap dan takut hanya kepada Allah Ta'ala. Hal ini akan terlihat dari adanya pelanggaran batas syariat atau tidak. Barang siapa durhaka kepada Allah karena takut kepada makhluk, berarti dia takut kepada selain Allah. Jika dia tidak durhaka kepada Allah karena takut kepada makhluk dan masih memperhatikan batasan syariat, maka dia tidak dianggap takut kepada selain Allah. Dia tetap dianggap takut kepada Allah Ta'ala, kemudian pula dalam pengharapannya. Hendaknya penuntut ilmu menghitung dan memperkirakan untuk dirinya jumlah tertentu dalam mengulangi pelajaran, karena pelajaran tidak akan melekat di hatinya sampai dilakukan pengulangan dengan jumlah tersebut. Hendaknya penuntut ilmu mengulangi materi pelajaran kemarin sebanyak 5 kali, pelajaran kemarin lusa sebanyak 4 kali, pelajaran hari sebelumnya lagi sebanyak 3 kali, pelajaran hari sebelumnya lagi sebanyak 2 kali, dan pelajaran hari sebelumnya lagi sebanyak 1 kali. Yang seperti ini lebih membantu menguatkan hafalan dan pengulangan. Hendaknya dia tidak membiasakan pengulangan dengan suara lirih, karena belajar dan mengulang-ulang itu sebaiknya dilakukan dengan keras dan penuh semangat. Namun jangan berteriak terlalu keras hingga memberatkan diri agar pengulangannya tidak terputus. Sebab sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Diceritakan bahwa Abu Yusuf rahimahullah pernah bermuzakarah ilmu fikih bersama para fuqaha dengan giat dan penuh semangat. Salah seorang kerabatnya yang hidup bersamanya amat heran dengan kondisinya. Dia berkata, "Saya tahu bahwa Abu Yusuf kelaparan sejak 5 hari yang lalu. Meskipun demikian, dia tetap berdiskusi dengan giat dan penuh semangat." Hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mengalami fatrah, patah semangat belajar atau frustasi, karena hal itu termasuk penyakit. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah berkata, "Aku bisa melebihi teman-temanku karena aku tidak pernah patah semangat dalam mempelajari ilmu." Diceritakan dari Syekh Al-Asbijabi bahwa proses belajar mengajar yang dia ikuti mengalami
kevakuman selama 12 tahun karena terjadi perubahan di pemerintahan negerinya. Lalu dia keluar bersama seorang temannya untuk berdiskusi, sehingga pencarian ilmu keduanya tetap bisa berjalan dengan cara belajar bersama. Mereka setiap hari duduk untuk belajar bersama, dan hal itu mereka lakukan selama 12 tahun, sehingga temannya menjadi Syekhul Islam bagi kalangan mazhab Syafi'i karena dia memang bermazhab Syafi'i. Guru kami, Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan berkata, orang yang sedang mendalami ilmu fikih hendaknya selalu menghafalkan satu kitab tentang fikih, supaya setelah itu dia mudah menghafalkan pelajaran fikih yang dia dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin.